Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. NPM saya 2557 20 10 40. Enterprise Resolution Planning atau ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya perusahaan seperti keuangan, SDM, produksi, logistik, dan penjualan dalam satu basis data terpadu. Peran ERP dalam keberhasilan manajemen proyek sistem informasi adalah yang pertama, membantu perencanaan dalam melalui integrasi data dan kebutuhan lintas departemen. Kedua, mendukung pengendalian proyek dengan monitoring jadwal, biaya, dan kinerja kerja secara real time. Yang ketiga, memudahkan evaluasi proyek melalui laporan kerja dan pencapaian target. Adapun contoh tahapan implementasi ERP yaitu yang pertama, perencanaan proyek, penentuan ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan tim proyek. Yang kedua, pengendalian proyek. Pengendalian proyek itu penguasaan proses, implementasi, pengujian sistem, dan pengelolaan perubahan. Dan yang ketiga, evaluasi proyek. Evaluasi proyek itu penilaian keberhasilan sistem ERP setelah go live berdasarkan manfaat, biaya, dan kinerja kerja sistem. Siklus hidup proyek ERP terdiri dari pertama, inisiasi proyek, resikonya, tujuan tidak jelas, mitigasinya, penerapan skop dan kebutuhan bisnis yang jelas. Kedua, pencapaian, resikonya, estimasi waktu dan biaya tidak akurat, mitigasinya, perencanaan detail dan analisis kebutuhan pengguna. Yang ketiga, implementasi, resikonya, presentasi pengguna dan kegagalan konfigurasi, mitigasinya, pelatihan pengguna dan uji coba sistem. Yang keempat, pengujian dan go live, resikonya, sistem error saat digunakan, mitigasinya, testing menyeluruh dan backup sistem. Yang kelima, evaluasi dan pemeliharaan, resikonya, sistem tidak dimanfaatkan optimal, mitigasinya, evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. Contoh PBS sederhana. Yang pertama, inisiasi proyek, yaitu pembentukan tim, penentuan tujuan. Yang kedua, perencanaan yaitu analisis kebutuhan, penyesuaian jadwal dan anggaran. Yang ketiga, implementasi, yaitu konfigurasi sistem, migrasi data, pelatihan penggunaan. Yang keempat, pengujian dan go live, yaitu testing sistem, implementasi penuh. Yang kelima, evaluasi, yaitu mentoring kinerja kerja, perbaikan sistem. Ada juga fungsi WBS, yaitu yang pertama, memecahkan proyek menjadi pekerjaan yang lebih struktur, memudahkan pengendalian waktu, biaya, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengurangi resiko keterlambatan proyek. Waterfall, tahap berurutan dan terstruktur, cocok untuk kebutuhan yang stabil. Agile, fleksibel dan iteratif, cocok untuk proyek dengan perubahan cepat. Hybrid, kombinasi waterfall dan agile memadukan perencanaan struktur dan fleksibilitas. Metodologi paling sesuai untuk ERP skala besar adalah hybrid, karena ERP membutuhkan perencanaan awal yang kuat, namun memerlukan fleksibilitas saat terjadi perubahan kebutuhan bisnis. Peran proyek manajer dalam keberhasilan proyek ERP. Yang pertama, manajemen waktu, mengatur jadwal proyek
agar sesuai target dan menghindari keterlambatan. Yang kedua, manajemen biaya, mengontrol anggaran agar proyek berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, manajemen resiko, mengidentifikasi dan mengantisipasi resiko teknis maupun non-teknis. Yang keempat, manajemen komunikasi, menjadi penghubung antara manajemen, tim proyek, dan pengguna sistem. Proyek manajer berperan penting sebagai pengendalian utama agar proyek ERP berjalan efektif dan sukses.